Semua walaupun semalam pulang tidur kedinginan dan sebagainya ya, ternyata kampung halaman ini memberikan energi baru ya, Masya Allah. Baik, pada hari ini Munas yang kedua, kita masih ingat mungkin yang Munas pertama itu di Depok ya dulu ya, waktu itu ya, itu 100 orang lebih. Dan itu memang Munas pertama itu kita belum saling mengenal lebih dekat ya. Ini Munas kedua ini wajahnya sudah hampir sebagian besar baru wajah baru ya, subhanallah, karena kelihatan bajunya juga baru semua. Perkembangannya luar biasa. Saya merasa terharu ya atas perjuangan teman-teman di wilayah ya, teman-teman di PD di daerah, di pusat juga. Jadi ini Munas yang apa itu menghasilkan ya selama 5 tahun kira-kira ya, itu prestasi yang luar biasa. Hampir seluruh Indonesia sekarang sudah ada anggota Ketua Punggung, subhanallah, dari Aceh sampai Papua. Dari Papua nanti besok dia akan datang sebagai perwakilan Papua Barat, insya Allah. Lalu Maluku Utara juga sudah ada, dan kemarin yang terakhir itu ikut pelatihan di Jambi dari PW Kalimantan Barat ya, Pontianak, itu dokter juga, dokter Pinsa. Jadi subhanallah sekarang banyak dokter jatuh cinta pada Ketua Punggung. Salah satunya yang di sebelah kanan saya ini, kayaknya sudah nggak sabar beliau ingin menyampaikan itu. Sabar ya. Jadi luar biasa ya. Di depan ada 4 orang tokoh nasional Ketua Punggung. Mereka itu kalau cerita mungkin panjang lebar, 2 hari 2 malam tidak selesai. Yang pertama guru besar kita, orang tua kita almarhum, semoga Allah mengampuni merahmati beliau ya. Ini gedung yang beliau bangun, semoga yang kita gunakan ini menjadi amal jariah buat beliau ya, yaitu Bapak Haji Sarbini. Ada satu kata beliau yang satu pesan beliau yang tidak pernah saya lupa itu ya. Yang pertama, jangan pernah merasa bisa. Nah, itu tuh selalu itu, jangan pernah merasa bisa, jangan pernah merasa lebih hebat. Nah, itu tuh yang nggak boleh tuh pesan beliau. Yang kedua, penyakit itu 3 penyebabnya. Yang pertama, perkataan, subhanallah, maka jaga mulut kita ya, itu yang selalu saya ingat beliau itu ya, jaga ucapan kita, jangan sampai menyakitkan hati orang lain. Yang kedua, karena perbuatan, jaga tingkah laku kita ya, itu gak mungkin saya lupa insya Allah ya. Yang ketiga, penyakit itu karena makanan dan minuman, itu yang ketiga justru ya, maka jaga pola makan kita ya. Makan itu ya yang penting tidak berlebihan begitu ya. Lalu yang kedua itu dari Makassar ya, Mayor Lekfitri Maswira, beliau yang pertama kali mengundang saya ke Makassar ya, karena jasa beliau waktu itu saya ingat betul, sebelum beliau meninggal, Ustadz saya siap untuk menyebarkan Ketua Punggung di Kodim, Koramil, karena nanti saya akan pindah ke Kodim, subhanallah gitu ya, Angkatan Udara, nanti seluruh wilayah timur insya Allah kita sebarkan Ketua Punggung. Cita-cita beliau ya, tapi Allah berkehendak lain, beliau kecelakaan tunggal ya. Semoga jasa-jasa beliau Allah balas dengan lipatan pahala ya, hingga Allah ampunkan dosa-dosa beliau ya, dan tempatkan beliau di tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keunggulannya apa ya, beliau betul-betul tanpa pamrih. Jemput saya jam 12 malam, jam 12 malam ya, karena di Makassar waktunya berbeda begitu ya. Lalu yang berikutnya, Dr. Ahmad Ibrahim, itu dokter yang luar biasa yang beliau tak pernah mengeluh. Sampai meninggal pun di Kendari beliau tak pernah mengeluh. Waktu beliau PhD di Depok, saya bilang, dokter saya harus totok, karena aset yang luar biasa harus kita jaga. Saya totok beliau di Depok waktu itu ya, sekali dia bilang saat besoknya, Ustaz, patut dia berkurang. Tapi karena begitu beliau tahu, beliau tidak mau minta ditotok sama teman-teman di Makassar.
Subhanallah, ya Allah. Maka saya bilang sama teman-teman di Makassar, kalian mohon maaf bertanggung jawab untuk merawat Dr. Ahmad Ibrahim selama di Makassar. Alhamdulillah teman-teman mulai rutin ya. Dan Nova di sana yang tua beliau itu, qadarullah orang tua beliau sakit di Kendari. Beliau menjenguk orang tua beliau sakit di Kendari. Ternyata waktu di Kendari itu beliau jarang ditotop dan qadarullah kena cacat. Disitulah makin memburuk, qadarullah meninggal dunia di Kendari. Satu perkataan beliau yang tak pernah saya lupa, ilmu itu seperti air, subhanallah, mengalir ke tempat yang lebih rendah. Maka dalam belajar tak boleh kita merasa lebih bisa, tak boleh kita meninggikan hati kita, tak boleh kita merasa lebih hebat, subhanallah. Ya, jadi dokter yang tahu ilmu seperti air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Jadi nggak boleh kita merasa lebih bisa, lebih hebat. Dia akan mengalir ke tempat yang rendah. Ketika kita merasa tidak bisa dan sebagainya, maka mengalirlah ilmu itu ke kita. Ketika kita merasa lebih hebat, wah apa total punggung ul saja, begitu ya sudah selesai. Nggak ada keberkahan di situ, nggak dapat di ilmu itu, nggak dapat di esensi ilmu total punggung di situ. Yang berikutnya Dr. Marino, itu guru pertama saya di bidang kedokteran karena saya salah jurusan. Ya, begitu ada foto Mayor Fitri Masura 5 penyumbatan, langsung bilang Ustadz ini 4 penyumbatan. Saya bilang, dia bilang 5 penyumbatan. Ini penyumbatan di luar pembuluh darah yang menekan dari luar. Apa beliau bilang sama saya? Selesailah masalah kedokteran yang beratus-ratus tidak selesai dengan totok punggung. Ya. Jadi saya begitu yakin dengan guru-guru saya ini. Saya nggak terlalu peduli tuh terapi macam apa. Saya yakin perkataan Dr. Marino totok punggunglah yang menuntaskan masalah kedokteran yang tidak selesai beratus-ratus tahun. Jadi saya pede aja itu menjadi totok punggung. Orang bilang apa totok punggung, bahwasanya macam itu apa itu totok punggung. Saya biasa-biasa saja. Kita pede, kenapa? Yakin. Dan kita yakin orang-orang baiklah yang berkumpul ke kita. Kita yakin itu. Ya. 2 hal saya bilang setiap itu yang menyebabkan kita tetap bertahan. Pertama karena ilmunya sangat mudah, yang karena guru-guru kita ini subhanallah orang-orang mulia. 2 hal itu. Ya. Dokter Olah, Allah pilih Dokter Olah, subhanallah. Dokter ini, kenapa orang-orang baik Allah pilih pasti orang-orang baik ke kita bergabung. Dokter Olah pun pertama meremehkan totok punggung. Apa saya dokter masa belajar ual-ual macam itu? Tapi karena beliau orang baik, Allah pilih beliau. Bagaimana Allah membolak-balikan hati manusia? Tidak bisa kita Bapak Ibu membolak-balikan hati manusia, tidak bisa. Berapapun kita belanjakan, uang bermiliar-miliar kita habiskan, tidak mungkin kita merubah hati seseorang, itu tidak. Tapi karena Allah tahu Bapak Ibu orang baik, insya Allah pilihkan untuk kita di tempat punggung. Bagaimana Allah cara memutar balik itu hati Dokter Olah? Malam hari Allah kirim pasien gagal ginjal, sudah pucat, sudah mual, sudah muntah. Datang ke klinik beliau, kata beliau langsung cepat bawa ke rumah sakit. Jangan sampai dirawat di tempat saya nanti meninggal, saya tanggung jawab. Bisa ditutup klinik saya. Ini gagal ginjal akut, cepat bawa ke rumah sakit. Kata pasiennya, tidak mau saya mau dirawat di rumah Dokter Olah saja. Tidak bisa, ini gagal ginjal, harus dibawa ke rumah sakit. Kata pasiennya, tidak mau saya. Terpaksa saat malam-malam saya totok pasien itu. Subhanallah, dia totok punggung cepat-cepat. Setengah jam saja Ustaz, langsung pres wajahnya merah, segar, tak mual, tak muntah lagi dia. Sedikit demi sedikit Allah balikan hatinya. Ilmu macam apa ini? Sudah mulai. Belum cukup mungkin keyakinan dia pada totok punggung, Allah beri lagi pasien yang lebih parah malam hari. Jam 10 malam saat datang pasien, langsung saya tensi, sudah pucat dia, napas sudah sengal-sengal. Saya tensi yang 60/40. Beliau bilang, cepat ke rumah sakit, mati di sini masalah buat saya, cepat kalian ke rumah sakit. Pasiennya bilang, tak mau saya dibawa ke rumah sakit. Cepat ke rumah sakit, beliau ulangi lagi, tak mau saya dibawa ke rumah sakit.
tanda tangan di atas meterai kalian, tanda tangan di surat pernyataan yang sampai meninggal dunia nanti tanggung jawab dokter olah. Tanda tangan keluarga pasiennya di surat pernyataan itu, cepat-cepat saya toto Ustaz. Subhanallah, beliau toto di malam hari pasien yang tensinya 60/40. Agak lama saya toto 1 jam kira-kira. Udah segar dia, saya tensi lagi dengan izin Allah 120/80. Langsung berbalik hati beliau, ya Allah, cukuplah totok punggung, tak bisa berpindah ke lain hati. Sudah 2 orang jatuh cinta pada totok punggung, ya belum lagi yang lainnya. Subhanallah. Sekarang pimpinan-pimpinan daerah sudah mulai melihat peluang totok punggung. Kemarin saya diundang ke Jambi oleh mantan Bupati Jambi, Sarolangun, ya. Pesertanya hampir 110 orang, langsung pelatihan, beliau tanggung semua gratis, sertifikat beliau beli dengan uang sendiri. Subhanallah, konsumsi beliau semua gratis kan buat peserta, dan luar biasanya karena beliau ikhlas memberi, pesertanya semangat semua. Sekarang di grup WA ramai, setiap hari itu mereka sudah nonton. Subhanallah, ya Allah. Ustadz, mohon waktu setelah lebaran saya booking lagi waktu, Ustaz, berikan saya waktu setelah lebaran, saya kumpulkan 5.000 jemaah insya Allah. Masya Allah. Ya, mantan Bupati Jambi. Kenapa beliau begitu tertarik totok punggung? Saraf penjepit di lehernya sudah puluhan tahun tidak selesai. Saraf penjepit di L3, L45 yang tidak pernah selesai sudah 10 tahun lebih. Sudah berobat ke Penang, Malaysia. Sudah ke Profesor ahli saraf di Penang, Malaysia, dokter di Penang, Malaysia, ketua dokter saraf se-Asia Tenggara. Apa kurangnya? Ya, saya periksa punggungnya. Ini Pak Haji, di sini penyebatannya di punggung, bukan di leher. Disuntik leher saya, Ustaz. Ya, terkadang kita suka iseng-iseng menggabung-gabung dengan urut-urut leher, mungkin begitu. Tak perlu. Ya, saya totok 2 kali, alhamdulillah Ustaz, sudah enteng. 10 tahun saya berobat ke Penang. Sekali berobat ke Penang bisa 45-60 juta habis. Ya. Dengan total punggung dia tidak bayar saya separuhnya, enggak. Ya. Tapi luar biasa hikmahnya, dia undang kita ke Jambi dan luar biasa efeknya. Ya, dia cerita pada semua jemaahnya. Subhanallah. Ya. Jadi banyak hal yang luar biasa terjadi pada total punggung. Maka saya sangat yakin. Maka di Munas 2 ini kita tetapkan. Apa kita tetapkan? Murni totok punggung saja. Ya. Yang membekam nanti kalian suruh itu anak buah asisten suruh bekam. Kenapa? Kita totok, kita bekam, semua kita lakukan. Ya, seolah kita ahli semuanya, kan tidak mungkin. Ya. Ahli kan satu. Yang kedua, harus murni dia yang betul-betul ingin berjuang berdakwah di totok punggung. Itu syaratnya. Ya, Allah pilih kita nanti yang betul-betul murni totok punggung dan murni berjuang di totok punggung. Karena target kita insya Allah 2025 Indonesia sehat alami. Dan itu insya Allah sangat mudah kita lakukan. Kemarin kita kemana itu, Pulau Seribu ya, sama Irwansa, Tatang, Al-Khalid sama Bayu dan siapa lagi itu? Pak Zubair, ya Zubair, ada kita ke sana, ya. Itu 2 pulau saja sudah kita kuasai, selesai dengan baksos. Kenapa? Di pulau itu satu kali kita adakan baksos langsung berita tersebar semua. Pulau Panggang, berbeda Pulau Pramuka. Pulau Panggang 4.000 orang kira-kira di sana. 4.000 kakak, di Pulau Pramuka 2.000 kakak. Di situ kita totok punggung dengan baksos. Mereka bilang apa? Saya mau totok punggung saja. Kenapa? Saya nggak mau ke rumah sakit lagi, minum obat bertahun-tahun nggak pernah sembuh. Dengan totok punggung langsung dia rasakan badannya enteng. Bapak kalau bisa buka totok punggung di Pulau Seribu. Tutup rumah sakit RSUD di Kepulauan Seribu, insya Allah. Ada PWDKI kan? Sebenarnya nyambung dengan PWDKI. Nanti tolong ini dilanjutkan. Sudah kita buka jalan. Mau ke sana gratis, kapal sudah ada, disiapkan. Yang mau jalan-jalan ikut nggak apa-apa, ya kapal disiapkan. Ya,
Tapi kalau gelombang tinggi siap-siap juga. Kita begini, ya. Yang punya kapal bilang, Ustaz, kapal besarnya agak rusak, Ustaz, mesinnya, akinya rusak. Kapal kecil ini enggak apa-apa, berani, sama. Kita enggak tahu anginnya besar, punya tombaknya begini. Ya, ya. Awalnya sih senyum-senyum, ketawa-ketawa, karena jalan-jalan dia pikir, begitu ombak begini, itu kaki diikat tali semuanya. Ya. Takut kelempar, hanyut ke bawah ke laut, ya. Ya, tapi kita menikmati itu perjuangan kita gitu. Meninggal sama, kita semua bakal meninggal. Jadi manapun kita meninggal, kita biasa-biasa saja begitu, ya. Walaupun ada rasa takut juga sedikit. Kenapa saya tanya itu? Berani, karena saya tahu ombaknya 3 lapis. Kan Allah yang tahu, ya. Kalau 3 lapis itu sudah bahaya begitu, ya. Tidak ada perahu yang besar, akhirnya rusak. Berani nggak perahu yang kecil? Karena kita nggak tahu, berani. Kalau kita tahu, nggak berani, mati saja, gitu, ya. Jadi subhanallah, kita sangat yakin Indonesia bisa kita itu ciptakan Indonesia sehat, Islam sehat alami, ya. Alhamdulillah sudah banyak pimpinan-pimpinan daerah yang sudah mulai kerjasama dengan kita. Di Jambi itu calon anggota Dewan Pusat, insyaallah, ya. Besok itu kepala puskesmas semua dia panggil, Dinkes dia panggil. Jadi teman-teman yang di daerah itu ke Dinkes susah, STPT, apa susahnya? Ya, itu belum mitra Kemenkes, itu tetap punggung abal-abal, nggak usah mitra Kemenkes, ya. Itu cukup kalian temani gubernur, temani bupati, dia panggil tuh ke Dinkes, selesai. Pelatihan kemarin Kadinkes dipanggil, Ustaz, saya suruh Kadinkes datang pelatihan tetap punggung. Masa kita minta sama Kadinkes yang ikut pelatihan tetap punggung di bawah pimpinan tadi kan? Pasti dia kasih kita kan? Nggak usah kita minta, dikasih nggak kira-kira? STPT, udah, ya. Jadi kita berpikirnya susah, formal berpikirnya gitu, terlalu formal, jadi ribet. Ya, ke saya Sulawesi Selatan, gubernur Sulawesi Selatan kenal, alhamdulillah. Coba kalau tentang gubernur kita minta, kasih nggak kita STPT sama Kadinkes? Orang dia telepon Kadinkes, Kadinkes itu tolong anak sahabat saya sakit. Langsung Kadinkes panggil 8 orang dokter spesialis ngumpul. Apa susahnya STPT? Ya. Saya bilang ke depan nanti totok punggung nggak ada STPT, totok punggung jadi ilmu biasa macam tukang cukur asgar, saya bilang. Totok punggung nggak ada STPT, nanti macam warung makan Tegal, insyaallah biasa saja. Bukan itu seperti tukang cukur di Adi Suwarno, bukan. Ya, bukan seperti hotel apa itu rumah makan mewah, bukan. Ya, dia jadi ilmu biasa-biasa saja. Macam orang di kampung itu seperti kerokan, begitu kan? Biasa-biasa saja. Tukang ojek temannya masuk angin dia totok, nggak perlu izin ke Dinkes. Sopir angkot itu dia lihat penumpangnya serangan jantung dia totok, nggak perlu izin ke Dinkes. Kita pengen totok punggung ke depan macam itu. Mereka yang butuh kita insyaallah ke depan. Nggak kita minta-minta. Ini Bang Faisal ngurus mitra Kemenkes saja bolak-balik gitu. Ya kan? Kan sulit begitu, formalitasnya susah. Tapi kalau langsung kita totok Kemenkesnya, kita totok mungkin wakil presiden dia tulis surat selesai. Ya, itu formalitas saja diurus, silakan diurus untuk bukti formal hukum kita kan, silakan diurus. Tapi kita jangan terpaku pada urusan formal macam itu maksud saya. Bisa dipahami ya para PW ya. Nggak bisa kita belum minta Kemenkes atau itu ketua PW nggak bisa STPT, totoklah ketua Dinkesnya itu. Apa dia bilang? Pak, nanti suratnya saya antar ke klinik. Kenapa? Ketua Dinkesnya ditotok. Selesai. Ya. Ini totok punggung, ini cara negosiasi yang paling cepat. Waktu saya ke Batam itu, ada yang punya warung kopi itu, kafe di Batam itu. Ustaz, dulu kita miliaran nyogok bupati dia tanda tangan. Sekarang bom minyak jahitan satu botol kecil kita potong dia tanda tangan.
selesai. Ya nggak ada miliaran minyak zaitun, totok. Sambil ngobrol sama bupati dia totok. Proyeknya tanda tangan bupati bisa totok, selesai. Selesai itu negosiasi. Yang nggak harus kita formalitas ke RT, RW, ke Dinkes, nanti ke Kemenkes, semua nanti departemen ini, ya Allah, habis waktu kita. Cukup insya Allah ya, nanti lanjut lagi hari besok ya, insya Allah di Munas. Ini pengantar saja, semoga ke depan semakin apa tadi, profesional, kuat dan berkah. Profesional profesi, ya fokus gitu. Yang namanya sniper profesional sniper, dia sniper saja atau sambil nyangkul? Sniper aja. Namanya ahli samurai, ya, dia menguasai samurai saja atau menguasai panahan? Samurai saja, profesional, ya. Maka dokter oleh bilang, Pak, saya Ustadz 100% totok punggung, profesional. Sekarang Ustadz anak buah saya 10 orang totok punggung semua. 10 orang itu pegawai beliau, setiap hari membantu beliau. Setiap bulan Ustadz saya gaji mereka 30 juta. 10 orang profesional totok punggung. Kita banyak tak profesional. Tak profesional kita. Dokter olah 100% Ustadz profesional totok punggung. Sampai karena profesional totok punggung, dia pengen berhenti jadi dokter. Dua kali saya ajukan pensiun dini dan 2 kali ditolak oleh atasan saya. Subhanallah. Ingin profesional totok punggung. Dia merasa belum profesional sebelum meninggalkan itu posisi dokternya ketua ID. Beliau tidak datang hari ini karena hari ini pemilihan ketua ID periode ketiga. Beliau calon kuat ketua ID periode ketiga. Secara ekonomi membantu masyarakat sekitar. Seorang ibu hilang pekerjaannya, saya ajari Ustadz dia totok punggung. Subhanallah. Setelah bisa Ustadz, dia kerja di klinik saya. Subhanallah. Dapat uangnya, dapat pahalanya. Dapat dia gaji pertama, dia buka amplopnya, tak bergeser di depan pintu rumah saya. Begitu dokter keluar dari rumahnya, kenapa kamu belum pulang? Lihat hasil amplop. Subhanallah. Sebentar dokter, saya belum pulang, biarkan saya menangis dulu sebentar. Menangis dia melihat gaji pertama di dalam amplopnya. Profesional, totok punggung saja. Ya. Rata-rata banyak pasien yang profesional totok punggung saja. Pasien saya pun tadi antri 3 bulan ke depan. Ya, saya sampai kemarin ke Makassar itu, udah nopo saya nonton Ustadz Surya Dharma Ali di sana. Dengan izin Allah tadi yang gubernur manggil 8 orang dokter spesialis itu menterapi pasien kita Ustadz Surya Dharma Ali, tidak sembuh. 8 orang dokter spesialis. Saya tonton dengan izin Allah, beliau bilang apa? Ahi, tadi anak turun ke bawah itu, gak pegangan itu, handle lagi. Subhanallah, langsung dia telepon gubernur. Alhamdulillah ditotok punggung, sehat saya. Apa kata gubernurnya? Panggil Ustadz Abdul Rahman di rumah saya. Apa dia bilang? Tidak bisa, jangan sembarang panggil Ustadz Abdul Rahman. Presiden PKS saja beliau tolak. Ya, mohon maaf anggota PKS. Biasanya beliau ya Ustadz, nanti kita atur waktu lagi. Saya datang kalau saya sudah atur waktu lagi. Ya. Apa kata itu Gubernur Sulawesi Selatan? Kita jemput nanti Ustadz Abdul Rahman pakai pesawat kita. Subhanallah. Takbir. Ya. Profesional totok punggung saja. Apa kurangnya? Saya sudah sangat yakin dengan para tokoh-tokoh nasional pahlawan kita itu. Apa kurang keyakinan kalian pada mereka, pada beliau-beliau itu? Sebab saya sudah sangat yakin dengan pahlawan mereka. Totok punggung lebih hebat dari dokter manapun di muka bumi, kata Dokter Marino. Apa kurangnya perkataan beliau? Tidak yakin kita sama beliau. Ya. Saya sangat yakin ibu bapak. Kayak saya begitu percaya sama mereka, begitu yakin saya. Ya, jadi profesional begitu. Ya. Jadi marahin saya.
Kadang-kadang ini kok nggak profesional tarik serta punggung. Profesional saja selesai. Saya bilang apa kurangnya? Tadi Pak Edius bilang kalau saya mencari uang selesai di rumah Pak. Pasien saya antri kok sampai subuh saya tolak-tolak kok pasien. Sudah 10 orang sudah penuh. Tolong satu lagi. Profesional totok punggung saja. Apa dia rasa? Saya totok nggak capek totok punggung. Yang capek itu karena kita nggak paham totok punggung. Allahu Akbar. Sampai bilang capek, saya nggak capek. 10 orang, 11 orang, 12 orang biasa-biasa saja. Kenapa? Sniper tadi, senjata itu pas, peluru pas pada titiknya, nggak buang-buang energi kita, betul tidak? Nggak capek Pak, nggak capek. Tapi pasien rasa hasilnya maksimal. Ya. Dan itu memberikan ilmu pada saya luar biasa. Dari Jambi pasien saya datang dengan kanker yang luar biasa, kanker nasofaring yang sudah mengeras, daging sudah mengeras. Bagaimana kebesaran Allah membuktikan di situ. Tubuh manusia lebih hebat dari dokter manapun di muka bumi. Saya totok setiap hari berganti dengan teman-teman 3 bulan. Yang awalnya kanker mengeras, sekarang dia jadi cairan, pecah sudah rata sekarang. Apa kurangnya coba bukti kebesaran Allah di totok punggung. Sampai kakaknya heran, kok bisa Ustaz daging yang mengeras bisa mencair? Subhanallah. Sudah mau operasi dan mais kan, sudah datang dari Jambi, dan mais tidak jadi 3 bulan kita totok setiap hari. Daging kanker yang sudah mengeras macam itu, sel kanker sudah mengeras macam itu, setiap hari kita totok pecah sebesar lubang jarum, netes setiap hari cairan itu sekarang sudah rata Ustaz. Subhanallah. Itu Bapak Ibu, sudah cukup Allah memberikan ilmu buat kita. Kalau masih tak yakin profesional dengan totok punggung, keterlaluan. Dapat kita ilmu baru dari Rinjani Sembalun. Saya terbuka kan nggak tertutup. Kalau ada yang baru kita gabungkan, boleh tidak? Boleh, betul tidak? Ustaz Juwarta almarhum, belum kita tampilkan foto beliau. Lupa saya itu sama beliau semalam, ya Allah. Al-Fatihah. Beliaulah yang merintis pesantren di Lombok. Tak ada uang, beliau berjerih payah, bersusah payah mencari uang dengan totok punggung. Setiap bulan besar 20 juta beliau dapatkan dari totok punggung untuk mendukung pesantren beliau. Beliau gabungan totok punggung dengan patah tulang. Itulah Allah berikan ilmu untuk kita. Totok punggung dari Ustaz Juwarta. Dulu Ustaz kalau orang patah tulang, kami langsung reposisi itu, pasien kami menjerit-jerit bahkan pingsan. Sekarang dengan totok punggung kami kendorkan di bawah belikatnya, general treatment dan sebagainya, kami ada posisi pasien sedikit pun tak merasa kesakitan. Jadi apa? Kunci patah tulang reposisinya ada di totok punggung. Besok ibu bapak ikut coaching klinik sama Soki. Bagaimana anak yang sudah patah 3 bulan kakinya dan bisa jalan, sakit disentuh sedikit saja, ditotok punggung, dipukul-pukul, itu patahnya tidak kesakitan, direposisi tak kesakitan sedikit pun, bisa jalan hari itu juga. Kita terbuka, nggak tertutup. Ya sampai bilang kita, Ustaz Abdul Rahman totok punggung doang, itu terlalu tertutup. Udah tinggalin aja, enggak, kita terbuka. Ya kan? Umi selfie waktu itu tanya sampai, bisa nggak satu program kehamilan? Bisa, saya bilang. Cuma saya jarang dapat pasien hamil, rata-rata yang hamil bapak-bapak. Mohon maaf, dia merasa. Ya, yang beliau lebih hebat dari saya harus mengakui murid saya lebih hebat dari saya. Boleh nggak saya mengakui murid lebih hebat dari saya? Boleh. Salam Pak Hadi. Ya Pak Hadi, yang lain silakan. Ya. Asep, silakan. Asep, ya. Takbir. Sampai di mana tadi?
Lu kalau udah hamil banyak. Bapak hamil ya. Udah hamil lupa ya. Pengen izin Allah kehebatan, yaitu beliau otot punggung berkembang. Otot punggung dengan izin Allah bisa mendeteksi jenis kelamin yang ada di kandungan ibunya, laki atau perempuan. Subhanallah. Mengalahkan kecanggihan mesin USG. Mengalahkan kecanggihan mesin USG. Kata USG ini bayinya perempuan, kata beliau laki-laki. Kata pasti dia sudah periksa kami di USG, perempuan, kata beliau laki-laki. Lahirnya laki-laki. Subhanallah. Ya. Jadi rugi kalau nggak ikut coaching klinik hari ini atau besok. Hari ini, subhanallah. Terutama ibu-ibu, bapak-bapak juga boleh lah. Untuk istri sendiri. Padahal buka baju kan? Begitu. Ya. Tertutup punggung? Tidak tertutup kita. Ya. Disumpah dokter hewan praktekkan totok punggung. Kita dapat dari dokter hewan tentang totok punggung. Tertutup kita? Tidak. Totok punggung bisa untuk hewan. Bisa, subhanallah, dengan izin Allah. Dapat kita ilmu baru dari orang lain. Betul tidak? Tidak tertutup. Salah kalau bilang kita tertutup, salah. Kita sangat terbuka akan hal ilmu baru, dan kita sangat terbuka akan tadi informasi baru yang berguna, bermanfaat buat umat. Ya. Jadi subhanallah, dalam perjalanan yang 5 tahun ini itu perkembangan totok punggung luar biasa. Subhanallah. Secara ekonomi saya melihat, masya Allah, perkembangan ekonomi teman-teman di Batam yang totok punggung, Pak Jihad, tiap hari itu dia itu foto motornya terus itu, motor totok punggung. Jadi payah totok punggung itu beli motornya, masya Allah. Dari pasien stroke. Subhanallah. Rumah, masya Allah. Amin ya Allah. Istri yang belum dikasih. Itu masalahnya persyaratan tidak memenuhi. Kurang ganteng. Kurang ganteng katanya. Bercanda saja. Biar terhibur. Baik. Dan di Batam lah saya selalu merasa terharu. Setiap pulang dari Batam pasti menetes air mata. Kenapa? Orang-orang di Batam itu begitu ikhlas, luar biasa. Ustaz, kami rugi jadi panitia. Kenapa? Ya rugi Ustaz, nggak ketutup biaya. Tapi ketawa-ketawa. Rugi saja ketawa-ketawa. Saya khawatir kalau untung menangis ya. Ya, karena keikhlasan rugi, dia nombok tuh tersenyum, tertawa saja. Ya, panitia nombok karena pelatihan undang saya, dia nggak merasa rugi. Ya, walaupun secara ekonomi rugi tadi uangnya rugi itu, tapi mereka nggak merasa rugi, malah ketawa-ketawa bersyukur. Subhanallah. Ya. Artinya apa? Bukan materi yang mereka cari, tapi dakwah itu hal utama. Ya, kita sama-sama di Pantai Melur, Baksos, 200 peserta Baksos, kita tutup semua. Dokter ini yang tensi, ternyata nelayan tensinya tinggi semua. Subhanallah, badannya keras macam kayu semua. Habis notong yang notok, tensinya tinggi semua kan? Pindah tensinya. Ya, subhanallah. Tapi tidak pernah mengeluh. Kemarin saya di gathering, harusnya saya diundang itu. Luar biasa. Ya, begitu cair suasana. Ya, itu yang kita inginkan. Terapinya mudah, anggotanya orang-orang yang mulia. Dua hal itu. Itu yang saya temukan di wilayah-wilayah. Ya, di Sulawesi Selatan ada Menonova, Pak Azhar, ada Mudafika, subhanallah. Kalau ke sana udah cair semua. Ya. Begitu ceria. Ya, di mana lagi di Sumatera Barat ada Dr. Ola, ya. Pokoknya kita pengennya begitu semua PW ke depan. Orang-orang yang mulia, ya, orang-orang yang bersih hatinya, yang ikhlas bekerja. Rugi untung dia tetap tersenyum, karena dia tidak jadi materi, dia cari pahala dari Allah. Itu yang kita inginkan ke depan, ya. Maka pemilihan ke depan itu betul-betul kita pilih ketua PW dan sebagainya yang betul-betul mereka ingin berjuang dengan hati yang ikhlas. Semoga kita semua masuk dalam golongan itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf banyak kelemahan kekurangan. Selama 5 tahun saya memimpin, saya merasa tidak melakukan banyak hal. Ya. Oh, sekaligus membuka Munas. Pakai apa bukanya ini?
Baik, dengan baca basmalah Bismillahirrahmanirrahim, maka secara resmi Monas kedua KTPI dibuka. Takbir. Alhamdulillah, semoga lancar ya. Baik, jazakallah khair. Ustaz Rahman memberikan